Nah ini nih, di momen ini nih. Mungkin agak naik kan? Jadi kita masuk ke gedung tua gitu bro. Gedungnya tuh udah banyak rumput-rumputnya gitu yang menjuntai-juntai begitu. Terus tiba-tiba pada muntah-muntah. Tuh pada minta, udah yuk. Kita foto bareng aja deh, kalau nggak mau masuk. Nah itu, lihat ya. Ngeliat gue? Hah? Gue ngeliat tapi kok gue merinding ya? Split second dia, set begitu. Dan kita semua di situ lihat. Makanya kita habis itu lari kabur, muter balik. Gue nggak tahu dia karena dia yang lihat. Dia bilang pergi tuh sosoknya. Sosok apa ini? Kalau dia jabarin waktu itu tinggi hitam sampai katanya menyentuh langit-langit begitu. Waktu itu lucunya pas eksorsis itu dia manifest. Begitulah, begitu. Itu lu sempet depres gak sih? Sempet. Tapi salah satu penolong gua itu adalah guru-guru atau senior-senior di gereja. Begitu. Yang ngasih wejangan, terus ikutan mendoakan. Karena di poin kehidupan itu kan bisa dibilang waktu itu gua kehilangan banyak teman, kehilangan banyak relasi. Itu bisa dibilang titik terendah lu saat itu? Titik terendah gua adalah itu. RJL 5, klek doi. Let's go. Syuting jam 12 malam bareng Laurentius Rando. Oke. Dan katanya kalau lu bahas horor, biasanya ada aja ya kejadian-kejadian di luar Nurul. Bener. Jadi setiap mau bahas sesuatu yang mau spiritual gitu ya, yang horor atau paranormal, selalu ada aja. Oke, Iya. ini selamat datang dulu di RJ5 ya. Thank you bro. Di Om Ahmad season 5, Kita- tangan Ya. legend nih. Aduh. Kita udah ketemu di Bali kemarin. Betul, akhirnya jadi podcast juga. Bener. Ini yang mungkin banyak orang nggak tahu. Rando pernah dieksorsis atau kalau di agama gue tuh kayak rukiah gitu ya. Ya. Pernah lu? Pernah. Berapa lama itu pengobatan? Jadi itu ada ceritanya dari awal. Waktu gua kecil, nyokap suka bilang, suka ngeliat gitu. Ada orang di luar rumah. Padahal pas dicek nggak ada. Terus gua SMP, ada juga tuh gue pernah bikin video tentang cerita tentang paranormal. Jadi ngelihat sosok bayangan gitu, menari-nari gitu. Gue sebenarnya nggak bisa pinpoint beneran menari atau enggak ya. Soalnya gerakannya gitu sih, bayangan hitamnya. Terus habis itu ngelihat. Berarti lu lihat hal-hal tak kasat mata gitu ya dari Iya. kecil Iya. sampai umur? Bisa dibilang mungkin SD, sampai SD. Sampai SD. Iya. Tapi lu dieksorsis pas udah gede. Udah gede. Karena bertepatan dengan waktu itu Jakarta Beatbox atau grup beatbox gue itu lagi sering manggung ke luar negeri. Terus gue ada poin di mana gue mungkin terlalu overwork, terus gue sakit, dan supaya lancar juga apapun yang gue kerjakan dibawalah untuk, kalau di Katolik atau Kristen Katolik itu kita bilangnya kayak doa pelepasan kuasa gelap gitu. Tujuannya untuk supaya kelancaran kesehatan dan rezeki aja. Oke. Gitu. Nah sebelum kita masuk ke cerita horor lo ya. Ya. Kalau gue mengartikan horor gitu ya, adalah sesuatu yang menyeramkan atau mengerikan gitu ya. Nah dalam hidup lo gitu kan, waktu itu ya, terus terang gue nontonin vlog lo dulu ya. Dan lu sampai ada dulu tuh heboh kasus ceban. Iya. Terus kasus yang salah beli. Iya. Ketika lo mengalami hal itu ya, kadang nih sebagai kreator gitu ya, Iya. ketika kehilangan likes aja orang dikit tuh kadang udah pusing Stres, gitu ya. bener. Stres, ya. Iya. Tuh lu sempet depres gak sih? Sempet. Dan itulah juga kenapa akhirnya gue bisa dibilang bukan kayak kabur, bukan. Tapi salah satu penolong gue itu adalah guru-guru atau senior-senior di gereja.
begitu, yang ngasih wejangan, terus ikutan mendoakan. Karena di poin kehidupan itu kan bisa dibilang waktu itu gue kehilangan banyak teman, kehilangan banyak relasi. Karena sangat bisa dimaklumi, karena waktu gue bikin video pun pada detik itu, dislike-nya kan banyak. Sekarang kan YouTube nggak ada tombol dislike-nya. Jadi siapa yang mau collab sama orang yang kalau masuk di video itu, videonya jadi dislike-nya banyak. Make sense kan? Akhirnya karena itu brand jadi nggak ada, collab jadi nggak ada yang mau. Pada detik itu ya, kalau sekarang udah beda. Sekarang kan udah naik lagi, anjay. Amin. Canda ya. Tapi ya intinya itu momen yang sangat depressing, dan yang ada buat gue waktu itu ya temen-temen atau orang-orang dari pelayanan gereja. Itu bisa dibilang titik terendah lo saat itu? Titik terendah gue adalah itu. Dan kalau tadi lo bilang kasus gue itu salah beli itu, gue cerita dikit aja buat temen-temen yang nggak tahu. Jadi gue punya konten namanya Mail Time. Terus ada satu momen gue hilaf, ada satu aja barang Mail Time yang gue iklankan. Dulu belum ada kayak platform yang toko hijau atau toko oranye, belum ada. Jadi jualnya itu di Kaskus. Dan kenapa gue bisa kayak gitu? Karena tendensi gue selama bikin Jakarta Beatbox itu dulu belum dikenal bro. Susah banget untuk kita nembusin red card dibayar pakai uang tuh susah. Jadi akhirnya yang paling gampang untuk dapat pemasukan dan kita bisa putar lagi untuk jadi video klip dan lain-lain itu adalah kalau proposal yang gue tawarkan ke brand itu adalah barter barang. Jadi otomatis barang yang gue dapat dari brand atau endorsement itu harus gue uangkan untuk cash flow bikin karya lagi gitu. Nah pada suatu hari ada satu aja, cuman satu itu doang item yang ternyata itu memang pemberian fans, pemberian dari penonton gue. Terus habis itu barang itu gue masukkan ke lapak itu dan akhirnya rame. Oh Rando menjual pemberian fans ya, dan itu memang gue iklankan gitu barang itu, dan itu gue hilaf. Gak bermaksud apa-apa. Nah ini yang salah beli ya? Iya. Waktu itu kan juga yang viral banget yang kasus ceban ya? Nah kalau itu pure fitnah. Itu gue juga ada ngomong di podcast PWK, podcast sebelah. Bahwa itu asal muasalnya karena waktu itu gue ngebantuin temen yang bikin acara meet and greet. Bukan meet and greet, jadi lomba fotografi yang dimana dia minta gue dateng untuk sebagai kayak guest star-nya. Terus abis itu jadinya kayak sekalian aja sambil menyelam minum air, karena waktu itu kejadiannya di Jogja. Gue gak sempet bikin acara meet and greet gitu. Jadi gue post aja di story, yang mau ketemu gue datang aja di acara ini. Objek fotonya tuh foto sama gue gitu. Kayak ibaratnya dengan foto yang paling menarik menang gitu. Tapi kalau gue didatengin orang di tempat umum, ngajak foto, selalu gue layani dengan happy gitu. Bahkan sampai viral kan, Zara JKT48 waktu itu ketemu gue di Dufan, terus habis itu kita foto bareng. Sampai waktu itu gue ledekin gitu, nanti kalau kamu udah Sweet 17 undang aku ya gitu. Karena emang gue saking opennya dan menerima semua orang yang mau foto sama gue. Jadi itu kayak di twist gitu loh. Soalnya kan narasi yang beredar saat itu sebagai gue penonton adalah mau foto sama Rando bayar ceban. Enggak. Enggak pernah berarti. Jadi memang waktu itu kan 2016 itu Jakarta Beatbox dan juga channel Lauren Rando itu lagi naik-naiknya, view-nya jutaan waktu itu. Jadi mungkin ada berita yang di twist dikit langsung jadi rame pada waktu itu ya. Jadi ya udah, dan acara lomba fotografi itu bener-bener pure gue bantuin temen, dan uangnya itu nggak ada yang masuk ke gue sepeser pun. Jadi bener-bener kayak gue itu charity gitu loh ke temen gue, kekenalan baik gue itu. Ditahan dulu sebelum masuk ke cerita horor. Oke. Gimana cerita horor dari Laurentius Rando? Langsung aja kita mulai Om Mamat season 5. Na 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 na. Na 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 na. Ya, Bang Rando boleh diceritain pengalaman horor pertamanya kayak gimana? Jadi dari gua kecil, nyokap itu sering bilang kayak, kamu waktu kecil tuh suka bilang gini, wah di luar ada om-om, maksudnya ada om ini gitu, ada om yang minta air atau apa gitu kan. Terus pas dilihat taunya nggak ada orang. Kayak gue ngobrol gitu sama si penampakan ini tuh, gue ngobrol sampai tahu namanya, karena gue bilang ke nyokap gue, dan nyokap gue cerita ke gue pas gue udah gede, kamu bilang om ini namanya gitu. Terus habis itu sosoknya gimana? Gue nggak ingat.
Jadi di poin kehidupan ini gue udah gak inget sama sekali. Karena itu gue umur 5 tahun, 6 tahun. Pokoknya udah masih kecil banget tapi bisa ngomong. Waktu gue SD, ada momen dimana nginep di satu rumah tua begitu. Karena ceritanya lagi pindahan gitulah. Jadi ada rumah tua yang kita tinggalin dulu sama orang tua. Lihat sosok bayangan. Itu gue ceritain tuh di Paranormal Experience di channel Lauren Randung. Jadi gue ngeliat sosok bayangan lewat depan koridor begitu. Gue langsung lari tuh ke kamar orang tua gue. Dan sampai sekarang orang tua gue tuh kalau gue cerita itu masih inget. Makanya pas gue ke sini, kan gue bilang ke orang tua kan, aku diundang nih ke RJL gitu. Oh kamu mau cerita yang waktu itu ya, kamu ngeliat ya waktu kecil ya, yang ada sosok nari-nari gitu. Gue nggak tahu nari atau enggak, tapi intinya di rumah tua itu tidurnya di lantai kan, karena itu cuma rumah sementara, tidurnya di lantai pakai kasur. Terus gue ngeliat ke sana sambil tidur, ada jendela yang ada korden yang tembus pandang karena di lorongnya ada lampu. Jadi kita bisa lihat kalau ada orang lewat. Dia lewat gitu, sosoknya kayak tinggi besar. Terus ini nih bro, di siluetnya. Kalau ini gue masih inget karena gue cerita ke orang tua gue secara detail dan orang tua gue cerita balik di momen kehidupan ini masih kayak kita inget gitu. Tapi ada satu poin, di satu titik kehidupan gue, mungkin gue SMP atau SMA itu gue udah kehilangan kemampuan untuk kayak ngelihat atau apa, itu udah ya normal aja. Dan suatu hari, intinya Jakarta, yang tadi gue bilang Jakarta Beatbox lagi naik-naiknya waktu itu karena kita perform banyak ke luar negeri. Untuk ini aja, supaya kita lancar, supaya kita rezekinya lancar, penerbangan lancar, dan lain-lain, dibawalah ke bisa dibilang tempat pelayanan gereja begitu. Tapi bukan gerejanya ya, masih di bawahnya gereja, tempat pelayanan atau tempat rumah doa gitu di Jakarta yang bergerak di bidang kalau kita bilang itu karismatiknya ke pelepasan kuasa gelap. Walaupun gue nggak ada problem secara khusus kayak gue disantet atau apa gitu, nggak ada ya mas ya. Lebih kepada kita justru kayak apakah ada begitu, pengen tahu. Ternyata memang ada. Jadi ceritanya di situ gue mungkin salah satu kejelekan gue dulu adalah suka gampang marah, kayak emosional. Jadi ternyata usut demi usut rasa panas atau rasa amarah yang gampang meledak-ledak itu karena ketempelan gitu mas. Didoain, doanya itu spesifik, bahkan semuanya di pelayanan itu pakai kalung salib yang gini, yang Benedictus. Jadi Benedictus itu adalah santo dalam agama Katolik yang dia, ini koreksi kalau gue salah ya, karena kan gue umat, gue bukan romo atau pastor, yang bikin doa khusus untuk pengusiran setan. Jadi ada sigilnya, Benedictus itu ada sigilnya, dan sigilnya itu ada hurufnya. Kalau nggak salah dia hurufnya tuh C apa gitu, yang dibacanya seperti ini. Crucacrasit mihi lux, non dracosit mihi dux, fade retro satana, nun quem suade mihi vanas, sun maleque libas, ipse venena bibas. Jadi itu ada artinya gitu. Ya udah, karena di pelayanan itu atau di gereja di pelayanan rumah doa itu kita didoakan, gue merasa kayak enteng aja gitu. Terus gue semenjak itu ya udah sering datang ke situ lagi, hanya untuk kayak reguler pasien gitu atau reguler umat yang datang ke situ untuk minta didoakan. Dan lucunya kan jadi kenal deket kan sama teman-teman, ada yang biarawati, ada yang apa. Mereka ada satu senior yang bilang, kalau kamu bisa ngelihat di sini, jadi katanya orang-orang itu yang datang bawa kayak beban begitu, ada shadow atau bayangan gelap di pundaknya, dan di saat didoain itu bayangannya mental. Gitu. Jadi didoain itu ditumpang tangan gitu. Seperti kalau di Alkitab itu Tuhan Yesus itu banyak menyembuhkan orang sakit kan. Jadi di situ juga ditumpang tangan di kepala, didoain. Terus ya udah, orang-orang yang datang ke situ merasa, dan termasuk gua merasa, kita merasa lebih clear minded, kita merasa lebih fit, dan itu percaya nggak percaya. Nah, fast forward ke masa depan, ada temen gue yang ikut ke situ karena permintaannya dia, dan dia ini indigo. Tapi gue nggak percaya kalau dia indigo mas, karena kan ada orang yang gitu ya, gue indigo, tapi buktinya apa gitu. Ini orang gue nggak percaya kalau dia indigo, terus dia bisa ngomong kayak gini, mas itu yang datang ke sini
bawa kayak digelendotin bayangan gelap gitu, terus pas didoain pada ini ya, pada mental gitu ya. Omongan dia sama kayak pelayan Tuhan senior di situ pada waktu awal gue datang. Jadi dari situ gue tahu orang ini berdua ini nggak janjian, tapi si A ngomong hal yang sama, si B ngomong hal sama, berarti mereka benar-benar lihat itu. Kayak gitu. Makanya kalau di film Shutter tuh, ada film Thailand, film Shutter tuh, terakhir-terakhir hantunya gelendotin gitu, orang sampai bongkok tuh. Oh itu salah satu film horor yang ini banget sih. Serem itu. Serem itu. Lo nonton ya? Iya, apalagi yang pas adegan apa nyuci foto. Itu ngeri. Terus bagus lagi dia sinematografinya, dia ngambilnya pas di pintunya ngik di refleksinya gitu ya. Lagi digelendotin gini sampai si orangnya bongkok banget gitu ya. Ternyata itu mungkin ada benarnya begitu. Tapi lu ada reaksi nggak pas lu dibacain doa? Nah, pertanyaan bagus tuh. Entah kenapa gue nggak ada. Jadi gue mungkin nggak seberat itulah kasus gue. Tapi selama gue datang ke sana untuk ya reguler sebulan sekali didoain dan sama keluarga juga ke sana. Karena kan apa ya, kita kadang kalau misalkan ini curhat ke para pelayan di sana untuk gini-gini harus rendah hati, harus memaafkan kalau ada orang apa. Sekarang nggak sengaja kita jadinya juga ngelihat orang-orang yang datang untuk minta doa atau didoakan gitu ya. Ada bahkan sering yang disebutnya kalau dalam bahasa jadi manifestasi gitu, manifest. Ada satu kasus anak kecil. Jadi gue lihat waktu itu lagi didoakan. Terus tiba-tiba dia mengamuk begitu. Suaranya tuh jadi yang berat begitu. Terus sampai dipegangin atau di hold gitu sama beberapa orang dewasa. Ceritanya pas gue tanya tuh kenapa gitu kan, penasaran. Namanya orang penasaran kan nanya. Ceritanya itu karena jadi ibaratnya dia ketempelan. Kalau di kita mungkin bilangnya genderuwo gitu ya. Intinya sebuah demon atau iblis gitu ya, yang sosoknya raksasa gitu besar. Jadi anak kecil ini kayak punya power lebih daripada yang seharusnya gitu. Ada juga orang yang manifestnya di situ pas didoakan dia berbahasa yang lain, bahasa Latin kah atau bahasa apakah. Ada yang double voice, suaranya jadi dua gitu, ketawa gitu. Gitu suaranya jadi dua begitu. Dan rata-rata ternyata pas gue tanya-tanya kan penasaran gitu kan. Karena waktu itu pada momen itu ya gue masih awam lah dengan hal kayak gitu. Itu rata-rata mereka punya histori merekanya atau atasnya leluhur ya benar. Punya histori kepada permainan gelap atau kepada pesugihan atau perjanjian yang kuasa gelap. Rata-rata pada mintanya tuh kayak kekayaan, jodoh atau apapun itulah. Kayak begitu. Dan ternyata itu ada tumbalnya. Tumbalnya itu mungkin kesehatan atau bahkan tumbalnya nyawa. Jadi orang datang ke situ kadang orang sakit. Sakitnya tuh mendadak dan nggak ada sebabnya. Kayak gitu. Jadi banyak, ini percaya nggak percaya, banyak sakit penyakit yang mendadak atau nggak ada sebabnya itu karena kuasa gelap begitu. Di situ yang gue pelajari. Nggak kepengen pesugihan? Nggak sih. Karena gue ngelihat orang-orang itu dan gue dengar cerita dari mereka dan gue ngelihat sendiri orang-orang yang manifest begitu ya. Kayaknya nggak worth it gitu. Gue sih di poin kehidupan ini gue percaya sama spirits, demons dan juga afterlife. Kalau misalkan sampai pesugihan tuh kayaknya udah parah gitu. Itu udah tingkat kenakalan atau kejahatan yang paling levelnya udah parah gitu. Karena nggak worth it tumbalnya. Ini menarik ya, karena kalau gua biasanya ngomong sama teman gua, kerabat gitu tentang misalnya kita bahas pesugihan gitu ya. Rata-rata itu agamanya Muslim. Ya. Nah ini lu kayaknya teman pertama gua yang bahas kasus pesugihan yang non-Muslim gitu maksudnya. Iya. Ternyata ada juga ya pembahasan tentang pesugihan gitu ya. Iya, karena kan kita sama-sama tahu ya kalau misalkan dari gereja Katolik sendiri kan sekarang untuk ritus eksorsismnya aja kan harus birokrasinya kan harus sampai Vatikan dan lain-lain. Sementara kalau kalian nonton kayak Conjuring begitu, ada orang-orang kayak Ed sama Lorraine Warren yang memang dipakai Tuhan dan itu kan based on true story ya. Dari sebelum Conjuring ada gue udah nonton tuh dokumentasinya mereka.
ada orang-orang kayak Ed sama Lorraine Warren, dan mereka itu orang Katolik kan, yang memang mungkin Tuhan pakai untuk bantu sesama dengan cepat gitu. Dan di Indonesia ya ada juga orang-orang kayak Ed sama Lorraine Warren ini yang punya gift untuk mereka membantu sesama gitu. Dan yang minta dibantu terbantu. Entah apapun masalahnya, tentang penyakit mungkin, atau mereka bahkan bener-bener ada yang diganggu oleh demon sekalian begitu, sampai yang poltergeist. Karena poltergeist itu di kuping gue tuh udah biasa gitu, yang benda bergerak, suara-suara itu udah sering denger orang cerita dan juga bahkan kejadian sendiri. Poltergeist? Iya. Ngalamin di? Oh, sampai sekarang kalau gue kan sekarang tinggalnya di Bali. Jadi itu udah umum banget kalau di Bali. Apa yang gerak sendiri? Furniture gerak sendiri. Meja nih? Meja bisa ini? bisa pindah. Itu satu. Segede ini? Iya, segede ini. Pindah gimana? Pindah posisi, pindah lokasi. Dan tiba-tiba suara, bahkan itu suaranya kedengeran geretannya kayak gitu kedengeran. Ini lu nggak gini kan? Enggak. Di rumah lu? Iya. Terus abis itu satu. Kedua, ini kalau lo nonton channel teman kita Bucin TV, dia pernah di hotel angker gitu di Bali. Dia dapat satu interaksi gitu ya, suara kayak gini. Dan itu kenceng banget kan. Itu setiap jam 3 pagi di daerah rumah gue, bahkan di belakang rumah gue. Karena gue ada kennel anjing, jadi gue punya kennel anjing yang terdaftar resmi di Perkin gitu kan. Dan gue kayak waktu itu hobi sih soalnya. Khusus anjing pelacak atau anjing herder, German Shepherd. Itu kan dia kupingnya begini ya. Jadi suara tuh sensitif dan teritorial, jadi ngejagain rumah. Memang tujuannya punya anjing tuh itu. Udah setiap witching hour atau jam 3 pagi, jam 3 subuh, itu anjing gue tuh suka kayak ngonggongin ke arah kosong begitu. Dan karena gue pernah bikin konten vlog horror juga, lo pasti tahu deh yang gue bikin di Lawang Sewu. Iya. Itu ada lanjutannya tuh di Semarang. Itu ada yang paling horor lu vlog penelusuran? Sampai dapat penampakan. Pernah ada. Jadi masuk kamera? Masuk kamera. Sampai sekarang videonya masih ada, masih bisa ditonton. Gue boleh lihat gak? Boleh. Penampakannya? Boleh. Ada nggak? Ada. Di handphone tuh? Di handphone gue nggak ada, tapi kalau kita buka YouTube ada. Boleh. Bawa handphone nggak? Buka sekarang ya? Boleh. A few moments later. Nah ini nih, di momen ini nih. Mungkin agak naik kan? Ya. Jadi kita masuk ke gedung tua gitu bro. Gedungnya tuh udah banyak rumput-rumputnya gitu yang menjuntai-juntai begitu. Terus tiba-tiba pada muntah-muntah. Entah nyium bau busuk atau apa, gue sih nggak merasa apa-apa karena gue dengan PD-nya mau masuk aja begitu. Tapi teman-teman dan tim yang lain udah pada panik begitu. Tuh pada minta udah yuk. Udah kita balik, gue tetap maksain. Kita foto bareng aja deh, kalau nggak mau masuk. Nah itu, lihat ya? Ngeliat gue? Hah? Gue ngeliat tapi kok gue merinding ya? Split second emang. Kita mundurin lagi ya. Lo harus pegang ini. Pegang gitu. Split second dia. Set, begitu. Dan kita semua di situ lihat. Makanya kita habis itu lari kabur, muter balik. Foto doang. Yang pas gue kasih tanda tanya merah. Yang mana sih bang? Foto aja. Bentar. Penasaran gue. Sabar. Hei, foto doang. Bentar. Di sini. Iya, foto aja. Nah nih, di sebelah kiri. Jadi guys, kalau misalkan masuk situ, itu nggak bisa. Lihat ya? Kagak bang. Aduh. Coba lagi bang. Coba bang. Harus besar. Nih. Bentar ya, gue pause ya. Kalau masuk situ, Coba bang. Mungkin agak hitam kali bang. Ini di sini. Dan ini kalau lu play dia gerak gini, melihat gitu. Gerak sendiri. Gitu. jadi guys, kalau misalkan masuk situ, itu nggak bisa. Lihat ya? Gue nggak lihat bang. Nanti coba gue Iya. play ya. Tapi tadi gue nggak gimmick ya. Pas lu bilang gitu gue merinding. Iya. Jadi gini, gue percaya memang kalau misalkan yang sampai penampakan full apparition itu agak sangat rare. Tapi ini kalau lo lihat di TV atau lo di situ, itu benar-benar jelas orang lagi begini. Gitu.
Mungkin kalau kalian lihat boleh komen di bawah ya. Iya, coba lihat aja deh. Karena itu mungkin kalau di kamera kan megapikselnya nggak seberapa ya. Tapi kita yang lihat di situ itu benar-benar begini. Dan itu rumah yang terbengkalai begitu. Itu rumah apa sih, Bang? Kalau kata orang itu rumah semut disebutnya. Jadi rumah peninggalan Belanda gitu. Iya, Kecil pada waktu itu. rumahnya. Iya, rumah semut gede dong kan sampai ini. Oh iya. Ya intinya namanya gedung semut apa rumah semut, tapi itu rumah peninggalan Belanda. Nah, itu real di situ kita pada panik muntah-muntah dan setelah itu gue dikasih tahu untuk jangan bikin konten kayak gitu lagi sama teman-teman dari gereja. Karena jatuhnya kayak kamu nanti nginjak permen karet. Kayak nginjak permen karet tuh maksudnya gini, ketempelan yang kita nggak bermaksud untuk sebenarnya di situ main jelangkung atau kan kita nggak. Tapi datang-datang ke tempat seperti itu bisa kayak nginjak permen karet. Lu bisa kayak ketempelan tanpa lu sadari gitu. Dibawa gitu. Pulang. Jadi semenjak itu gue stop. Nah tadi gue mau cerita. Karena gue punya channel anjing itu. Akhirnya gue bikin lagi tuh satu vlog. Memang gak dapat penampakan sih. Cuman di vlog itu gue muter-muter di keliling komplek rumah gue di Bali. Terus si anjing gue itu ya setiap ada tikungan ngeliatin gitu. Habis itu nanti berhenti. Ada satu titik poin mau masuk ke arah hutan yang ada sungainya begitu. Gak mau. Mundur. Gitu. Jadi ya di Bali tuh kayak gitu. Dan yang paling ekstrim itu adalah waktu gue full team. Baru pulang dari syuting lah. Di Bali ini sekarang kita lagi banyak syuting restoran. Karena kan Bali itu tempat wisata. Banyak tempat wisata dan restoran dan beach club. Jadi otomatis gue banyak kerjasama atau gue banyak mempromosikan restoran-restoran. Sampai malam kan kalau restoran tuh soalnya restoran itu ada yang memang khusus untuk makan siang. Ada yang khusus dinner. Yang khusus dinner tuh biasanya yang semi-semi bar. Jadi kita ke Ubud tuh. Ke Ubud, syuting, pulang lewat sawah. Memang biasa seperti itu. Karena rumah gua aja di Bali itu di Gianyar, belakangnya sawah. Nggak ada lampu, nggak ada penerangan apapun. Penerangan cuma dari lampu mobil. Tiba-tiba pas kita jalan, tiba-tiba terang gitu. Kayak siang. Ada kayak lampu atau kembang api yang terbang. Kita kira tuh lagi ada perayaan apa, ada orang ulang tahun kah? Atau ada hari perayaan yang kita nggak tahu kah? Karena kan kita pendatang ya, jadi kita nggak tahu itu upacara apa, kita nggak ngerti. Tapi kalau kembang api itu habis naik terus turun terus hilang. Ini kayak drone. Jadi cahaya itu sparkle gitu kayak kembang api yang dibakar, kembang api yang di tangan itu. Tapi ini besar. Terus habis itu dia jalannya kayak drone gitu, meliuk-liuk, habis itu hilang ke samping. Jadi lewat gitu kayak lewat di atas mobil kita gitu, terus terang banget, terus hilang. Nah katanya itu banaspati. Banaspati itu semacam apa ya? Leak mungkin ya kalau disebutnya di Bali. Gue juga gak ngerti. Mungkin kalau teman-teman ada yang dari Bali mungkin udah lebih hatam atau lebih fasih tentang banaspati itu. Dan setelah gue tanya ke tetangga, ke teman-teman di Bali, oh iya itu banaspati, udah biasa itu kita. Tapi kan kita pendatang orang Jakarta tinggal di Bali ngeliat itu aneh. Berapa orang yang lihat bola api terbang? Full tim berempat. Kita apa ya? Apaan tuh? Udah, jalan mas. Ada berapa mas. bolanya? Bolanya satu tapi terbangnya tuh kayak drone. Aku kira itu drone. Awalnya aku kira kembang api, tapi karena dia nggak naik terus turun, dia jalannya ke samping. Aku kira drone. Tapi drone masa seterang itu gitu, masa drone dikasih lampu gitu buat apa gitu kan? Iya gitu. Dan itu kejadiannya ya lagi-lagi hampir witching hour jam 3 pagi. Bukan Starlink nyari sinyal ya? Bukan. Terus ada lagi pengalaman-pengalaman di luar Nurul lah yang pernah lu alamin? Ya karena gue lagi tinggal di Bali ya, yang satu lagi ini sih yang paling parah. Jadi intinya manajer gue itu kita lagi mau siap-siap syuting kan. Manajer gue itu lagi berdandan, lagi siap-siap. Gue udah siap, kamera kru udah siap karena kita mau syuting restoran. Tiba-tiba gue sama kameramen gue ini dipanggil sama manajer gue. Dan suaranya itu gak enak banget. Suaranya itu kayak ngeledek. Manggilnya itu, kan gue orang Jawa kan dipanggilnya mas kan. Kalau
tim gue biasa manggil gue Mas gitu, Mas Rando gitu. Udah biasa aja. Ini manggilnya tuh ada nadanya gini, nadanya aneh banget, nadanya tuh kayak Mas. Anjrit. Gue sama kameramen gue itu saling nengok gini. Kamu manggil gitu. Hah? Manajer gue gini. Hah? Enggak. Kamu manggil, kamu barusan manggil, iya kan? Iya kan? Aku bilang gitu ke kameramen. Enggak, aku nggak manggil. Wah, itu kita soalnya saling nengok. Gue sama kameramen tuh saling nengok, soalnya aneh. Nggak pernah ada yang manggil gue, Mas, gitu. Idih, itu gue sampai kalau nginget gue merinding. Jadi makanya tadi gue bilang, untuk penampakan yang full apparition itu kayaknya something yang wow banget, rare banget. Bahkan Ed sama Lauren Warren aja nangkapnya harus pakai kamera Polaroid tuh. Yang dia anak kecil itu yang di ini kan. Tapi kalau dalam kasus gue ini suara tuh kenapa ya? Suara tuh paling gangguan paling sering. Dan itu yang puncaknya. Mas, begitu. Merinding langsung. Dan itu gue responnya bukan takut tapi marah. Karena ya artinya berarti apapun makhluk ini, entah doppelganger atau kembar goib disebutnya ya, yang menirukan suara si manajer gue ini berani untuk ada di ruangan atau di rumah itu. Akhirnya ya karena kita kepercayaannya Katolik ya kita berdoa tuh. Berdoa yang kita tahu, yang kita diajarkan, balik lagi ke yang sudah kita pernah didoakan di pelayanan gereja itu. Kan dia ada kayak bukletnya gitu. Jadi isinya doa pagi, doa, ada namanya doa kuasa. Ini teman-teman Kristen Katolik pasti tahu. Doa kuasa. Ya udah langsung baca doa kuasa. Kami patahkan semua ini, kami usir tengking hardik gitu. Ada bukunya, jadi gue tinggal ngikutin baca doa itu. Karena itu hitungannya udah, berarti rumah gua, di dalam rumahnya atau di dalam studio ya, tempat kita biasa kerja, tempat kita biasa bikin konten tuh udah disusupin sama demon, doppelganger atau kembar goib yang bisa menirukan suara manajer gua itu dengan nada yang aneh banget. Dan sampai detik ini kita masih berantem gara-gara itu, kayak, kamu beneran gak manggil aku waktu itu? Sumpah enggak. Nah itu yang kita dengar berdua. Kameramen gue ceritanya beda lagi. Dia bahkan ngelihat ada orang lewat gitu yang menyerupai gue. Hah? Gimana ceritanya? Nah itu, ya intinya nih sampai di belakang manajer gue jangan katanya. Karena itu terlalu niruin aku malah. Iya, jadi niruin kita lah. Karena yang tadi gue bilang, temen gue ini, si kameramen gue ini jadi udah sama kita tuh udah kayak adik lah. Ikut udah 8 tahun. Dan dia yang indigo ini. Dia bisa ngeliat. Yang gue tadi cerita, dia ikut ke pelayanan dan dia melihat ada bayangan hitam. Taunya dia dan senior gue ini ngomong hal yang sama. Artinya dia beneran indigo. Si teman gue ini atau si adik gue ini yang adalah juga bekerja sebagai kameramen. Itu dia yang bilang, katanya ngelihat gua atau siapapun lah yang ada di tempat itu lagi lewat, padahal kita lagi di mana. Karena dia bisa ngelihat. Kalau gue jujur nggak ngelihat, jadi gue nggak bisa bercerita on behalf dia. Gue cuma denger dia ngelihat, ya udah. Tapi yang suara ini kita sama-sama denger. Gue sampai gini ke si kameramen gue ini, denger nggak? Denger. Kamu manggil aku? Kok suaranya gitu? Oh enggak, sumpah nggak manggil. Oh langsung kita baca doa itu. Jatuhnya bukan merinding atau takut lagi. Di poin itu udah kesel. Kayak gila banget. Berani-beraninya gitu, kayak rumah gua sampai ada demitnya kalau dalam otak gua waktu itu. Baca doa kuasa, habis itu ya udah. Semenjak itu baca doa kuasa udah aman. Itu percaya nggak percaya, tapi itu real experience gua. Karena tadi kan lihat kan sampai kayak terlalu ini. Gitu. Tadi lo bilang katanya editor lo suka ngeliat lo ada sosok yang menyerupai lo gitu ya. Berarti di rumah itu yang ngalamin horor bukan lo doang ya? Bukan. Dan tadi gue bilang editor atau kameramen gue ini adalah orang yang atau teman gue yang waktu itu ikut ke tempat di mana gue di eksorsis itu. Dia indigo. Jadi kalau soal melihat ya dia udah dari kecil. Gitu, salah satu kenapa dia waktu itu ikut minta didoain juga karena dia sampai detik itu diikutin sebuah sosok katanya. Gara-gara vlog yang penelusuran ke Semarang itu, Rumah Semut? Bukan, jadi ini ceritanya baru lagi, singkat cerita aja ya. Dia ikut gua di tahun mungkin, gua lupa tepatnya 2017 mungkin.
waktu itu dia adalah murid beatbox gua. Jadi gua punya sekolah beatbox. Karena dia berprestasi dan dia juga mengajukan diri untuk kerja sama gua terimalah. Suatu hari kita habis syuting, habis kerja, dia duduk, terus habis itu dia melihat ke sebuah ruangan di rumah gua yang rumah keluarga yang udah lama. Sekarang rumahnya udah sold gitu ya, kita udah pindah. Dia melihat ke ruangan ini, buang muka, ngeliat, tapi mukanya tuh cemas gitu. Pas ngeliat ke ruangan ini, ngeliat ke gua ngobrol, nanti ngeliat lagi. Tapi gua tuh tahu dia lagi ngeliatin sesuatu yang gua nggak bisa lihat. Ya udah, ada apa di situ? Gua tanya. Enggak gitu, gelagatnya aneh. Karena gue punya feeling kayaknya nih orang ngeliat something yang tak kasat mata begitu. Gua ada ke ruangan itu, di sini kata gua kan. Ada sesuatu di sini. Enggak mas gitu. Terus ya udah, doa kuasa itu gue baca di situ. Terus dia terpelongo begitu. Dia bilang baru sekarang dia lihat ternyata sebuah doa itu bisa kayak ngusir yang dia lihat. Karena dia mencoba untuk ngusir dengan cara mungkin dia ngomong secara verbal gitu ya, nyah atau apa gitu, nggak berhasil. Pas gua waktu itu ngebacain doa itu, yang dimana memang doa itu kan di Google juga ada ya kalau dicari doa kuasa itu dalam agama Kristen atau Katolik. Ya gue nggak tahu dia, karena dia yang ngeliat, dia bilang pergi tuh sosoknya. Sosok apa ini? Kalau dia jabarin waktu itu tinggi hitam sampai katanya menyentuh langit-langit begitu. Ya dia bilang itu sudah mengikuti dia dari kecil. Dan waktu itu lucunya pas dia di Exorcist itu dia manifest. Begitulah, begitu. Susah dijelasin pakai kata-kata gimana sih, manifestasi. Kerasukan gitu atas yang nempel ke dia. Tapi sudah habis itu dia terbebas dari hal itu dan sekarang dia cuman bisa melihat aja. Tapi nggak ngikutin dia, enggak. Ini kameramen lu editor itu ketemu gua waktu di Bali ya? Iya itu. Dia ngeliat gua melongo juga tuh. Nah, berarti dia melihat sesuatu yang ada di belakang lu. Gua nggak ngerti dah. Nanti tanyain ya. Soalnya dia bisa ngelihat beneran. Karena Kan lu tinggal kan? Iya. Sama manajer lu, terus kayak dia, nah apa nih orang ya? Iya. Lu berarti dia ada ngelihat lu gini gitu. Iya. Dia tuh beneran bisa ngelihat karena kan tadi lu bilang kan dia melongo, bengong gitu. Nah, Iya. waktu itu dia bengong juga. Iya. Jadi dia memang beneran bisa ngelihat karena cerita gue yang di awal tadi, ada senior di pelayanan yang ngomong A, dia juga ngomong A, padahal nih orang nggak kenal satu sama lain, ngomongnya sama, match. Logikanya gimana kalau nggak bener-bener sama-sama emang ngelihat? Gue nggak percaya kalau orang bilang gue indigo gitu kalau nggak ada buktinya. Harus ada bukti yang saintifik gitu loh, yang kayaknya bener indigo gitu. Iya ya. Nah ini ngomong-ngomong suara tadi, kalau lu kan dengar suara Mas itu ya. Ya. Jadi gue dulu pernah bang syuting. Jadi gue ada cerita horor sendiri juga ya. Waktu itu gue menceritakan salah satu kisah viral di Jawa gitu ya. Gue lupa Jawa Tengah atau Jawa Timur. Intinya sih ada bidan yang membantu persalinan orang yang sebetulnya udah meninggal. Oke. Gue pernah dengar ceritanya. Jadi di malam itu gitu ya, tiba-tiba ada yang mengetuk seorang ibu-ibu yang udah lagi hamil besar dan dia membawa seorang anak laki-laki. Nah di situ dia meminta tolong, ternyata sudah mau lahiran, sama si bidan itu dibantu lah gitu. Nah ketika sudah melahirkan bayi, bidannya istirahat sebentar gitu, sholat subuh. Nah dia balik lagi, si ibu, bayi sama anak laki-laki itu hilang. Tapi dia sempat nulis gitu loh, sempat nulis alamatnya, namanya, segala macem. Nah karena khawatir si bidan kok udah balik nih gitu kan, ini masih dalam pantauan atau tanggung jawab saya gitu kan. Akhirnya dia nyamperin ke rumahnya dan alangkah kagetnya ketika orang rumahnya keluar, di situ dia bilang bahwa yang mana orang udah meninggal kemarin kecelakaan gitu. Nah terus yang saya bantu itu siapa gitu. Nah itu kisah waktu itu viral, gue ceritain. Tiba-tiba, nah ini horornya, tiba-tiba editor gue tuh si Ivan, waktu itu masih Ivan yang megang editor, bilang, ini siapa yang ngomong ya? Kata dia. Ngomong apaan bro? Gue bilang, kan kita syuting berdua doang, gue bilang gitu. Malam-malam tuh. Ini gue gak gimmick ya. Nah pas gue dengerin, kedengeran tuh suara jelas.
Masuk tuh audionya. Masuk. Welas gitu. Kemana perginya wanita dan anaknya yang baru saja lahiran? Kemana perginya wanita bersama anaknya yang baru saja lahiran? Welas. Apaan nih Welas? Melas atau gimana gitu kan? Gue kan nggak tahu ya. Walau gue ada keturunan Jawa, tapi gue memang udah biasa tinggal di Jakarta gitu ya. Jadi memang tidak menggunakan bahasa Jawa gitu. Nah, akhirnya gue bilang apa adanya di video gitu ya. Dan banyak yang ngomong welas itu artinya kasihan. Maksudnya sosok yang bilang welas itu mengatakan bahwa kasihan nih si ibu tadi kecelakaannya itu benar-benar membuat dia kasihan gitu. Dan ada juga beberapa yang komen bilang bahwa sosok yang ngomong itu adalah sosok genderuwo yang taringnya itu hampir besar banget lah gitu. Nah, si sosok itu padahal belum pernah gue ceritain. Dulu gue pernah kesurupan sosok itu zaman SMA gitu. Oh ya? Iya. Jadi lu punya pengalaman kesurupan ya? Iya, jadi dulu gue tahu setan ada, gue suka nonton film horor, tapi kayak zaman sekolah bang, ngapain mikirin setan? Iya. Temen kita setan semua zaman dulu ya. Jadi kayak di situ gue mikir, wajah ini orang pengen masuk YouTube nih. Gitu sih, itu jadi salah satu pengalaman gue ya. Tapi lo percayanya itu beneran orang mati atau kayak iblis menyamar? Karena ada dua tuh. Yang mana nih? Yang cerita lo itu tadi. Oh yang bidan? Itu kan cerita viral yang berkembang gitu. Makanya ketika misalnya gue angkat, gue pengen bidannya mana sih gitu loh. Coba kalau misalnya memang itu dia bener ngalamin dan dia ingin bercerita, ya bisa gue undang jadi narasumber gitu. Tapi sampai pada saat ini ya, atau mungkin gue nggak baca komennya, ya belum muncul yang bersangkutan gitu loh. Atau apakah gitu ya, itu hanya sebuah cerita turun-temurun gitu ya, yang memang ada orang tahu terus diceritain jadi viral, ya kita nggak pernah tahu sih. Tapi memang itu cerita gue ceritakan karena memang dulu viral banget gitu. Ya kalau di kepercayaan gue, memang nggak ada rawa gentayangan. Berarti sama. Yang ada adalah bisa jin korin gitu ya, atau ya setan yang berusaha untuk menyesatkan umat manusia. Betul. Gitu. Iya. Ya ini jadi banyak hal-hal yang bisa gua atau mungkin para Langer Jal Satset ambil ya dari episode ini ya, bahwa bukan hanya cerita horor aja yang tadi diceritain sama Bang Rando ya, tapi ada satu pengalaman hidup yang mungkin bisa kita ambil bahwa memang orang itu nggak mungkin tinggi terus ya. Betul. Pasti dia ada di titik terendah ya. Bang, tapi nih mohon maaf ya. Ya. Gue sempet nonton salah satu podcast lo gitu ya. Podcast. Gue gak sebut podcast apa, tapi intinya lu mengatakan bahwa pada saat itu, pas lu lagi tinggi-tingginya, lu tuh terkena star syndrome. Star syndrome memang iya, gue akui. Itu gimana sih maksudnya star syndrome tuh seperti apa? Itu nggak bisa dikontrol bro. Jadi pada waktu itu namanya anak muda, umur masih 21, 22. Terus dipuja-puja segitu banyak orang, ke perform sampai Singapura. Di Singapura juga kita kayak seakan-akan artis yang luar biasa banget gitu. Karena gini, Jakarta Beatbox itu adalah satu-satunya waktu itu YouTuber perwakilan Indonesia di saat YouTube Fan Fest atau festival YouTube terbesar di dunia itu diselenggarakan di Singapura tahun 2014. Kita udah manggung di sana jadi main performance gitu. Ya sudah. Jadi itu terakumulasi dengan subscribers dan viewers yang waktu itu lumayan banyak. Jadinya kayak tinggi hati, sombong. Atau kita bisa dibilang itu salah satu dari 7 dosa besar, yaitu pride. Kesombongan. Yang dimana itu sudah Tuhan hancurkan ya atas diri gua dengan melalui fase-fase hidup gua itu. Dan gua berusaha gitu ya. Gua gak bilang gua udah sempurna atau itu udah hilang, enggak. Tapi gua berusaha untuk jangan sampai gua balik lagi menjadi orang yang prideful. Termasuk star syndrome itu. Dan salah satunya yang gue buktikan adalah di poin kehidupan ini gue apa aja, gue ngomong apa adanya tentang seluk apa ya naik turunnya gue dan seluk beluk kehidupan gue. Kenapa waktu itu gue kena masalah seperti itu ya karena gue hilaf, gue salah memang kayak gitu. Pada saat viral itu ya, beberapa kasus gitu ya. Pernah ada nggak sih brand yang cancel gitu? Banyak. Banyak. Iya. Itu lagi jalan kontrak. Iya.
Jadi bahkan itu gue lagi mau menerima brand terbesar gue. Waktu itu brandnya itu minuman beralkohol sih memang. Cuman kan kita sama-sama tahu ya. Yang kayak gitu, brand yang seperti itu justru berani untuk spend. Kalau misalkan untuk promosi ya. Dan karena gue juga umurnya udah legal dan gue memang agamanya Katolik, di kita minum wine is okay asal nggak mabuk ya. Karena kan perjamuan kudus kita juga minum alkohol kan, minum wine gitu. Tapi bukan untuk kayak mabuk, bukan. Memang tradisinya seperti itu, minum wine. Jadi ya cocok aja, si brand ini sama gue tuh cocok. Udah nominalnya udah ketemu gitu. Bahkan nominalnya itu luar biasa waktu itu. Itu gara-gara kasus itu batal. Mau main film sama Mas Raditya Dika, batal. Yang nelpon gua untuk ngasih tau gue lagi kena kasus itu malah Mas Raditya Dika. Ditelepon, Rando ini ada apa ya rame-rame? Gua kan anak DKV, jadi tidurnya itu larut malam dan bangunnya siang. Gue nggak tahu justru ada rame-rame apaan. Oh ternyata, wah. Ini dengan banyaknya brand yang cancel gitu ya. Kalau anak sekarang, ya. Itu udah kena mental. Kena mental, pasti. Bahkan dia ada tugas kampus banyak aja, healing 6 bulan dulu misalnya. Wah itu iya. Saat itu lu sempet kayak, sorry ya, kayak wah kayaknya udah selesai nih karir gue gitu. Pastinya bro. Jadi waktu itu kayak gue merasa, satu, bikin video sendiri aja dislike-nya banyak. Tombol dislike-nya masih nyala, nominalnya tuh kelihatan gitu ibaratnya. Tapi kan ada juga orang yang kadang gak peduli gue dislike-nya banyak, ya penting malah banyak yang notice gue gitu. Nah akhirnya gue melakukan itu. Akhirnya gue melakukan itu kayak setelah gue berdiam diri atau kayak beristirahat dulu sejenak, rehat gitu, merefleksikan itu semua. Ya udah akhirnya gue bikin lagi, walaupun dislike-nya banyak gue tetap lanjut. Kayak gitu. Tapi memang yang tadi lo bilang tentang brand banyak yang cancel, itu sampai gue kan punya ini ya clothingan ya. Oh iya. Dibakar-bakarin baju gue. Sumpah. Serius lu? Iya, jadi fans gue tuh waktu itu saking kecewanya sama gue, baju gue tuh dibakar-bakarin gitu. Jadi kayak demo jatuhnya. Di sosmed tuh rame banget, baju Rando nih keep a smile on your face dibakar. Fans lu militan juga ya? Wah parah, tapi memang gue gak menyalahkan mereka ya. Maksudnya dalam arti, ya mungkin pada waktu itu memang kecewa. Gue bisa, karena orang yang kecewa sama kita itu biasanya orang yang sayang sama kita. Setuju gue. Jadi memang mereka sayang banget sama gue melakukan kesalahan dan gue mengecewakan banyak teman-teman gue dan juga penonton gue, dan untuk itu gue udah dari lama, karena Mas Radit juga yang ngasih tahu gue. Abis itu gue juga dikasih kesempatan di channelnya Mas Raditya Dika untuk bikin kayak pengakuan dan permintaan maaf atau semacam klarifikasi gitulah. Sampai ditanya gini, kalau teman-teman lo yang dulu ikutan dalam kasus itu atau dalam kehidupan lo ikutan nyerang lo, apakah lo mau berbaikan sama mereka? Gue bilang mau. Dan detik ini, di saat ini, gue sama teman-teman gue dan semuanya udah berbaikan, udah temenan lagi gitu. Ya itu sih yang gue salut dari lo ya, bisa bangkit dan terus bikin konten sampai hari ini. Iya, kayak gitu. Oke, kalau gitu, makasih Bang ya, lu udah Thank you. main ke podcast gua. Sangat sebuah kehormatan bisa main di sini. Sukses buat konten-konten lu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya apa sekarang namanya? Lauren Rando, karena Lauren lebih Rando. gampang diingat. Lauren Rando, gitu. Oke, kalau lu komen gue pin komen. Siap. Itu dia guys, Om Mamat season 5 ambil baiknya buang buruknya, dan dengan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tapi harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar dia, Om Mamat season 5 undur diri. Urip iku uruk.